Salam jumpa lagi sahabat-sahabat Dukin Altum yang dikasihi Yesus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dan dengan 43 dan dilanjutkan dengan ayat 45 sampai dan dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat Dukin Altum yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya dengan sangat baik, sempurna, memperlengkapinya, menata
dan mengkondisikannya sebagaimana yang kita dengar dalam perumpamaan hari ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara di dalamnya. Menara jaga di dalamnya. Jadi, kebun anggur ini tinggal dijaga dan dirawat. Tuhan menginginkan kita untuk melanjutkan apa yang telah Ia rintis. Namun, tidak jarang dalam upaya untuk melanjutkan karya Allah ini, manusia, atau lebih tepatnya kita, malah lupa akan tujuan awal, di mana Allah ingin agar kita melanjutkan karyanya, mengelola dan menyelamatkan dunia. Manusia lupa kalau tugas mengelola dunia berada dalam kerangka kerjasama dengan Allah. Karena egonya, yakni karena keinginannya untuk menguasai, karena keserakahannya, mau untung sendiri, membuat manusia menjadi seperti para penggarap kebun anggur yang memakai berbagai cara untuk menguasai dan memiliki dunia ini, termasuk cara kekerasan, bahkan hingga membunuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, para imam kepala dan orang-orang Farisi adalah para pemimpin yang dikritik Yesus dalam perumpamaan ini. Para imam kepala dan orang-orang Farisi melihat medan pelayanannya, melihat orang-orang atau masyarakat yang seharusnya mereka layani sebagai objek atau lahan subur yang harus mereka kuasai. Mereka akan menyingkirkan siapapun yang menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun mereka bunuh. Perumpamaan yang kita dengar hari ini pertama-tama memang ditujukan kepada orang yang ditunjuk atau yang dipercayakan sebagai pemimpin, kepada orang-orang yang dipercayakan sebagai penggarap, pengelola, kepada mereka yang diberi tugas untuk menata, memanage, atau mengatur dinamika kehidupan manusia. Apakah dalam tugasnya menata dan mengelola dunia ini, para pemimpin sudah berjalan atau sejalan dengan Tuhan? Ataukah dunia ini dikelola dan diarahkan sesuai dengan ego mereka masing-masing? Tugas kita adalah mendoakan para pemimpin kita dalam bidang apapun, agar mereka dapat menjalankan kepercayaan yang diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.